Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Permadi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips and trik bagaimana caranya kita menginstal router OS di VMware atau di virtual machine ya. Jadi router OS merupakan operating system dari Mikrotik. Jadi Mikrotik sendiri perusahaan selain menjual device berupa board Mikrotik, dia juga menjual operating system berupa router OS yang bisa diinstal di arsitektur x86 gitu. Jadi yang kita tahu bahwasanya Mikrotik itu bisa berjalan di arsitektur ARM ya, dan untuk yang sistem operasi x86 itu kita bisa install di laptop atau komputer kita, dan juga kita bisa install di virtual machine. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama, atau kita akan langsung tutorial urutan bagaimana caranya kita menginstal Mikrotik OS atau router OS di VMware. Jadi mungkin saya juga masih belajar terkait ini karena punya ketertarikan di bidang jaringan sebagai hobi ya, hobi untuk melepas penat pulang kerja. Jadi kita akan coba ulik atau selami bagaimana caranya menjalankan Mikrotik. Karena jujur saya tidak ada pengalaman di jaringan, saya juga tidak pernah atau sampai saat ini belum punya Mikrotik, tapi saya bisa pelajari Mikrotik itu di komputer saya gitu, di laptop saya, dengan cara saya install router OS di dalam virtual machine. Oke, langsung saja. Jadi untuk bahan-bahannya kita pertama harus siapkan OS-nya dulu. Di sini saya menggunakan router OS seri 6.33. Selanjutnya untuk virtual machine saya di sini menggunakan VMware. Saya menggunakan VMware. Nah, di sini saya juga udah ada beberapa OS yang saya install ya, mulai dari Linux, ada ini Mikrotik kita, ada Ambien. Ini saya jalankan sebagai CasaOS. Mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ini sama ya, router OS juga sama yang di atas. Ada OpenWrt, kita juga bisa install OpenWrt di VMware, dan juga ada Windows XP. Oke, jadi untuk menginstal router OS kita siapkan file ISO-nya. Teman-teman bisa cari di internet, banyak kok ini router OS. Mungkin nanti terkendalanya salah satunya lisensi. Jadi router OS ini berbayar, jadi kita bisa menggunakan free, tapi nanti akan ada limit bandwidth. Dan untuk kita menggunakan full service maksudnya, atau full fitur, kita harus membayar sejumlah uang untuk menggunakan router OS ini. Di sini router OS-nya kecil ya, hanya 33 MB, karena memang dia tidak ada graphical interface, jadi mirip dengan Linux server. Oke, dan untuk menjalankannya kita tinggal mudah saja. Teman-teman tinggal buka VMware masing-masing. Bisa menggunakan VMware, bisa juga menggunakan VirtualBox. Jadi kita tinggal create virtual machine, tinggal next saja, tinggal masukkan file ISO-nya, dan nanti kita setting dia di Linux, terus kita next saja ya, kita next. Ini misal kita ganti ke dalam atau ke file router OS. Nah, di sini kita ubah ke Linux, dan juga nanti untuk Linuxnya kita ganti ke kalau yang saya gunakan sekarang itu di 3.4 x64 bit gitu. Jadi kernel atau Linux kernelnya yang saya pilih untuk menjalankan router OS ini di sini gitu, di x64 bit, karena sistem yang saya gunakan di komputer ini atau di laptop ini sistem 64 bit.
Oke, mungkin tinggal next saja untuk menginstalnya. Kita tidak ada setting, mungkin setelah ini kita setting berapa kapasitas RAM, berapa kapasitas memori. Mungkin teman-teman bisa lanjut ke video yang lain ya untuk terkait instalnya, karena cukup mudah, tinggal next saja. Karena di sini saya sudah menginstal ini ya. Jika teman-teman sudah menginstal MikroTik sudah selesai gini, teman-teman bisa setting sebelum kita jalankan ya. Nah, ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan dalam menginstal MikroTik ini dalam virtual machine, yaitu manajemen dari VNAND-nya atau apa ya bahasanya, bahasa sederhananya adalah arus jaringannya gitu. Jadi mana yang masuk, mana yang keluar. Di sini saya menggunakan VMNet 0 sebagai internet masuk dan VMNet 1 sebagai keluar. Nah, kita juga bisa menginstal beberapa parameter selain ada juga kita menginstal memori. Ini saya menggunakan 1 GB, dan untuk prosesor saya satu core sudah cukup ya. Jadi MikroTik sangat low power. Kita menggunakan kapasitas yang rendah, dia sudah bisa berjalan. Selanjutnya, nah setelah kita kan sudah men-setting bahwasanya VMNet 0 sebagai internet yang masuk di adapter 1 ya, adapter 2 sebagai internet keluar. Di sini kita cek. Oke, nah selanjutnya kita setting di bagian virtual machine. Kita klik edit, hanya klik virtual ini di virtual network editor. Di sini kita lihat ada dua anggaplah ini LAN yang masuk ya, ini LAN masuk yang keluar. Kita lihat dulu change setting. Oke, selanjutnya kita lihat di sini VMNet 0 atau VMNet 1 lah bahasanya ya. Di sini yang kita gunakan ada sistem bridge. Nah, kenapa saya menggunakan sistem bridge? Di sini karena internet adalah, saya anggap ini adalah internet sumber internet dari ISP. Jadi kita tinggal plug and play masuk, dan di sini saya menggunakan TP-Link wireless USB adapter. Jadi laptop saya ini mendapatkan internet dari router saya, dari router atau wifi saya, dan ditangkap oleh adapter wifi. Ini dia mereknya. Nanti kalau teman-teman mungkin menggunakan adapter bawaan, di sini saya ada Broadcom, di sini tinggal pilih saja gitu. Ini ada adapter kedua saya. Nah, ini adapter yang saya gunakan gitu, yang menggunakan TP-Link. Tinggal sistem bridge, karena kalau kita mungkin sistem NAT, nanti kita harus men-setting secara manual untuk mengonlinkan atau mengkonekkan internet dari laptop kita ke dalam virtual machine dari MikroTik ini. Dimana kalau LAN 1 ini adalah di MikroTik sebagai masuk dan LAN 2 sebagai keluarnya tadi TP-nya. Jadi kalau kita bridge, maka dia otomatis akan mendapatkan internet dan mendapatkan IP secara otomatis dari router kita. Selanjutnya untuk si yang keluarnya atau internet keluarnya itu di sini kita tidak setting ya. Di sini kita menggunakan sistem host dan kita setting IP-nya. Di sini saya setting IP yang saya gunakan adalah 192.2.2.0 dengan subnet-nya 25.25. Nah, ini IP nanti akan kita samakan dengan IP yang kita setting di dalam MikroTik. Oke, kalau udah setting ya tinggal oke ya, karena di sini saya sudah setting, saya tidak ada perubahan. Kalau teman-teman mungkin akan menambahkan keluaran lagi, mungkin yang keluar satu adalah untuk sebagai jaringan antaran, yang satunya sebagai output ke router. Mungkin di laptop kita akan sambungan ke router dan kita jadikan laptop sebagai router ya, sebagai router atau sebagai MikroTik. Bisa kita tinggal tambahkan add network. Tadi kan 101 baru tinggal 2 tuh kalau mau ditambahkan. Oke, ini sudah jalan ya. Nah, nanti kita juga bisa setting IP-nya berapa, dan juga kita bisa file, bisa NAT, bisa host dan lain-lain. Nah, di sini kalau di DHCP nanti dia akan DHCP file-nya akan terhubung langsung ke MikroTik. Dan untuk itu mungkin settingannya nanti aja ya. Saya di sini akan menjelaskan topologinya saja. Jadi
internet masuk di VMware 0 dan keluar di VMware 1. Oke, mungkin ini kita cancel saja karena tidak ada perubahan. Dan satu lagi alat yang saya gunakan yaitu untuk mengetes mikrotik ini ada Windows XP ini. Nah, di sini kita lihat parameternya. Teman-teman untuk install juga nanti bisa lihat di internet ya, cara menginstalnya. Nah, tadi kan di sini VMware 1 di dalam virtual machine bawaannya ya, secara umum itu adalah internet masuk 0 dan VMware 1 itu 2. Maka jika kita ingin menghubungkan antara Windows kita dengan mikrotik, maka input dari internet dari Windows kita LAN-nya adalah VMware 1. VMware 1 adalah keluaran dari si mikrotik jadi otomatis nanti si virtual machine akan mendapat IP dari IP yang kita set tadi yang 192.168.2.0. nanti di situ akan mendapatkan IP dari situ gitu, si virtual si Windows XP ini. Oke, mungkin itu nanti kita jalankan. Kita akan menjalankan pertama kali mikrotik. Jika sudah disetting kurang lebih begini, tidak ada yang tidak ada yang setting lagi ya, kita tinggal jalankan power this virtual machine, maka virtual machine akan jalan. Oke, di sini sudah loading ya, kita lihat apakah dia konsumsinya tinggi. Oke, sudah naik ya, naik konsumsi CPU-nya, memorinya juga udah naik, tadi nggak nyampe 2,7 ya, sudah mulai naik. Oke, 60%, dia sudah mulai jalan yang lebih. Di sini kita sudah masuk ke RotorOS secepat itu, jadi nggak butuh waktu lama untuk loadingnya. Di sini password untuk username dan passwordnya secara default itu admin, kita enter dan passwordnya itu kosong. Nah, di sini kita sudah masuk ke RotorOS. Nah, ini sudah jadi mikrotik OS nya. Oke. Dan saya kurang familiar ya dengan terminal dari mikrotik ya. Saya tidak terlalu paham parameternya. Saya mungkin sedikit paham tentang Linux, tapi untuk mikrotik saya masih kurang, maka saya lebih suka menggunakan si Winbox. Jadi kita bisa akses mikrotik OS ini menggunakan Winbox. Kita coba cek bisa nggak komputer kita yang di luar anggaplah di luar jaringan VMware, tapi tetap terhubung dalam satu jaringan sama melalui TP-Link tadi, apakah kita bisa connect ke dalam mikrotik ini. Coba kita cek. Di sini saya sudah ada Winbox. Oke, di sini Winbox, kita coba buka. Oke, di sini harusnya terhubung ya, kayaknya karena saya sudah terhubung maka di sini tidak muncul. Nah, ketika saya ubah jaringan nanti dia akan muncul di sini nama dari mikrotik. Coba saya konekkan, masih bisa. Oke, masih bisa. Jadi ini adalah tampilan dari GUI ya, atau user interface dari mikrotik ini. Di sini kita cek, kita dapat IP berapa ke interface. Nah, di sini tadi Ethernet 1 itu adalah sumber internet. Di sini sudah jalan ya. Ada bandwidth yang berjalan, ada transfer dan receivernya. Kita lihat, kita dapat IP berapa. Kita lihat ke address. Sorry. Kita lihat ke client. Nah, dari mikrotik tadi, dari VMware VMware kita mendapatkan IP 192.168.1.16. Nah, di mana sebenarnya ini adalah satu segmen dengan router dari ISP saya gitu. Saya coba login ke ISP saya. Oke. Ini kan segmen IP-nya masih 192.1.1 ya. Sedangkan untuk
Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya si komputer saya, yaitu yang di Permadi OS ini, dan mendapatkan IP 168.1.1.5. Nah, si Mikrotik ini mendapatkan IP lagi, tapi tidak melalui si langsung ke router ISP saya, tapi melalui TP-Link yang ada di sini. Berapa IP-nya? Ini IP-nya 168.1.16. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara sederhana ya untuk masalah jaringan, karena saya memang bukan orang jaringan, bukan orang IT. Di sini saya menjelaskan secara gampang untuk menginstal Mikrotik di dalam virtual machine. Oke, setelah mendapatkan IP ini, sebenarnya kita cek apakah kita mendapatkan internet. Kita bisa cek ke terminal, atau kita bisa langsung ke sini juga bisa, tapi saya lebih suka lewat sini ya, lewat Winbox. Ini kita coba ping, cari ping google.com. Oke, di sini sudah jalan ya. Jadi Google-nya sudah bisa terping. Oke, berarti router OS kita atau Mikrotik kita sudah mendapatkan internet gitu. Jadi sudah mendapatkan internet. Oke, mungkin itu saja cara-cara. Oh iya, saya agak tinggalin dulu. Tadi kan kita untuk mendapatkan apakah kita terhubung apa enggak si komputer kita dengan Mikrotik. Kita kan tadi Mikrotik dapat IP titik 1.16. Kita bisa cek melalui CMD. Kita ping ke IP ini gitu, apakah terhubung tidak gitu. Nah, 2.1.168.1.16. Oke, jadi terhubung ya. Jadi si Mikrotik dan komputer saya yang sebagai induk dari Omnet ini terhubung. Maka dari itu si Winbox ini bisa terhubung gitu di dalam satu jaringan. Walaupun terhubungnya bukan dari keluarannya, jadi seolah-olah ini dari ISP, komputernya sebagai routernya, dan masuk ke Mikrotik. Kita bisa lihat sistem banyak sebenarnya, karena ini juga sebenarnya kurang lebih sama plug dengan si Mikrotik yang ada di pasaran, misalnya yang dalam bentuk board. Di sini saya belum terlalu paham tentang Mikrotik. Di sini saya cuma bisa install dan juga setting hotspot. Di sini saya akan melihat atau memperlihatkan hotspot yang saya punya. Kita ke IP, ke address. Nah, ini saya sudah setting. Tadi kan di awal saya sudah men-setting IP dengan segmen IP 192.2.0 ya, /24. Di sini di dalam Mikrotik kita setting IP yang sama agar terhubung. Selanjutnya, setelah mendapat ini, saya juga sudah menginstal atau membuat hotspot. Di sini hotspotnya WiFi 1 dengan segmen IP-nya itu didasarkan terhadap IP tadi 192.2.0, dan saya juga setting DHCP servernya itu sama dengan yang di dalam hotspotnya. Mungkin di next video saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan atau memandangkan Mikrotik ini dengan dalam hal ini Windows. Nanti kita akan coba membuat voucher, kita akan coba menghubungkan. Mungkin itu saja cara-cara atau sekilas tips and trick cara menginstal dan juga sekilas menjalankan Mikrotik OS atau router OS di dalam virtual machine. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share video terbaru saya. Mungkin cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.